Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh pihak untuk beradaptasi dengannya, tak terkecuali para pelajar dan mahasiswa. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan cepat itu juga yang menentukan daya saing suatu bangsa. Maka diperlukan sumber daya manusia yang unggul, yang mampu mengikuti perubahan global untuk dapat mewujudkan visi Indonesia maju. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mempersiapkan bibit unggul negara untuk dapat menakodai bangsa di masa mendatang. Salah satunya ialah kebijakan Kampus Merdeka yang dihadirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut disinggung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam perbincangan mengenai Kampus Merdeka yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Ada beberapa hal ya. Iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kampus saja, tetapi juga di industri. Ada di industri. Kearifan itu bukan hanya ada di kampus, tetapi juga ada di masyarakat. Jadi jangan hanya belajar di kampus, kita juga bisa belajar di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen. Belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat, bisa di industri, dan di tempat-tempat lain. Bahan ajar bagi mahasiswa itu bukan hanya di buku juga, tetapi juga praktek di lapangan. Dan karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-karya berupa teknologi yang solutif bagi masyarakat, karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah-masalah sosial, saya kira seperti itu. Dan pola pikir ini pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semuanya, dari berbagai pihak. Pertama, kampus harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, tentang apa saja. Harus cukup banyak porsi SKS untuk belajar di luar kampus. Yang kedua, kalangan industri juga harus membuka diri untuk menerima mahasiswa magang. Dan juga industri itu harus masuk kampus untuk ikut mengajar dan riset bersama dengan dosen dan dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus lebih aktif mencari sumber pembelajaran yang baru di luar kampus, belajar apa saja kepada siapa saja. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, hal tersebut saya kira lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, saya minta kepada jajaran kabinet, pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem, ini yang penting sekali, mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi Merdeka Belajar. Dan bagi program kampus Merdeka ini. Dengan ekosistem yang baik, kemudian akan muncul antusias dari semua pihak yang saya harapkan ini bisa berkelanjutan dan terus meningkat. Nadiem kemudian menjelaskan bahwa mencapai visi SDM unggul memang bukan merupakan suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Program kampus mereka merupakan jawaban bagi kebutuhan untuk mendorong pemberdayaan mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan mengambil kendali atas masa depan. Kampus mereka secara sederhana dapat diartikan sebagai kampus yang dimerdekakan. Namun yang menjadi pertanyaan ialah dari apa kampus-kampus yang ada ini dapat dimerdekakan. Nadiem menjelaskan bahwa pihaknya ingin agar kampus di Indonesia dimerdekakan dari sekat-sekat yang telah lama terbentuk. Untuk dapat menjalankan cita-cita tersebut, Kemendikbudristek membuat berbagai kebijakan dan insentif bagi perguruan tinggi untuk dapat mendorong perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang dapat keluar dari kampus dalam artian mempelajari segala sesuatu yang ada di luar lingkungan akademis kampus, seperti misalnya mendapat pembelajaran di universitas lain dan di luar negeri, mengambil pembelajaran dari proyek sosial di tengah masyarakat, mendorong kewirausahaan, hingga menjalani magang bersertifikat yang dilakukan di industri atau perusahaan nirlaba. Mengenai kampus Merdeka, yaitu kampus yang dimerdekakan. Nah, pertanyaannya adalah dimerdekakan dari apa? Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat, berbagai jenis sekat. Sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antara fakultas, sekat antara prodi.
kita ingin menciptakan suatu universitas, suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi, Pak. Itu kata kuncinya, gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Untuk menciptakan itu, kita membuat berbagai macam peraturan dan insentif untuk universitas mendorong perubahan tersebut. Kita telah merancang 8 IKU dan memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN kita untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang akan keluar dari kampus, mendapat pembelajaran di universitas lain, ke luar negeri, proyek sosial di masyarakat, mengajar seperti Ayu, kewirausahaan, maupun juga magang bersertifikat dan mencari pengalaman di industri maupun perusahaan nirlaba. Dan kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus, Pak Presiden, untuk mendapatkan pengalaman. Ya, untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar dan juga mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman industri dan di universitas lain. Kita pun ingin prodi-prodi kita, terminologinya pernikahan massal, Pak Presiden. Menikah dengan industri, menikah dengan kampus-kampus lain untuk menciptakan permutasi-permutasi prodi yang masa depan sesuai arahan Pak Presiden. Saya ingat dulu Pak Presiden bilang, kok prodinya sama-sama lagi, padahal industrinya telah berubah ya Pak. Jadi itu adalah suatu hal yang kita telah lakukan, tapi ini tentu tantangannya sangat berat. Tetapi ini satu-satunya cara Pak Presiden agar anak-anak kita pada saat lulus mereka itu mendapatkan kompetensi-kompetensi terpenting di dunia yang Pak Presiden bilang tadi, perubahannya semakin cepat. Bagaimana dia akan mempelajari kolaborasi kalau dia tidak belajar berkarya sebagai tim? Bagaimana dia mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia yang nyata? Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar ke lautan yang terbuka. Jangan di kolam renang, harus sekali-sekali pergi ke laut untuk melatih diri. Tantangan terkait hal tersebut memang sangat berat. Namun perubahan ini merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan transformasi sistem pendidikan tinggi Indonesia untuk dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan mampu mengejar perubahan global. Tim Eljan Media melaporkan.